Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, Ibu Manda yang saya hormati selaku dosen pengajar Pancasila. Izinkan memperkenalkan diri, saya Sabita Zahra Al-Gumaida dari S1 Akuntansi dari kelas D. Ya, di sini saya akan menjelaskan materi Pancasila bab ketiga, yaitu Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Ya, dasar negara merupakan landasan kehidupan dan tonggak berdirinya sebuah negara. Ibarat bangunan yang kokoh akan roboh tanpa tiang. Ya, sama halnya seperti negara. Dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Maka dari itu kita harus memahami dan mempelajari latar belakangnya. Sebentar, pakai kacamata pengamat dulu ya. Oke. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia sebelum disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI. Nilai-nilainya telah ada sejak zaman dahulu sebelum bangsa Indonesia berdiri. Nah, nilai-nilai tersebut antara lain adat istiadat, kebudayaan, serta nilai-nilai religius. Nilai-nilai tersebut telah melekat dan teramal oleh masyarakat karena itu ketika itu dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, maka kausa materialis dari Pancasila itu pada dasarnya adalah bangsa negara Indonesia itu sendiri. Nah, nilai-nilai esensial yang terkandung dalam Pancasila yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, serta keadilan. Secara nyata dan objektif telah dimiliki oleh bangsa Indonesia pada zaman dahulu kala. Nah, proses terbentuknya negara dan bangsa Indonesia melalui proses yang sangat panjang. Dasar-dasar kebangsaan Indonesia telah mulai pada abad ke-7, yaitu ketika timbulnya Kerajaan Sriwijaya di Palembang di bawah wawasan Syailendra dan Kerajaan Airlangga dan Majapahit di Jawa Timur, serta kerajaan-kerajaan lainnya. Dasar-dasar pembentukan nasionalisme modern dirintis oleh perjuangan kemerdekaan Indonesia yang dilakukan oleh tokoh-tokoh perjuangan dan kebangkitan nasional pada tahun 1908. Ya, kemudian dicetuskan oleh Sumpah Pemuda pada tahun 1928 dan akhirnya titik kulminasi sejarah keperjuangan bangsa Indonesia dalam mendirikan bangsa Indonesia baru tercapai dengan diproklamasikannya Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, untuk memberikan gambaran bagaimana Pancasila dalam konteksnya dengan sejarah perjuangan bangsa dapat dijelaskan secara singkat jalannya sejarah tersebut sebagai berikut. Pertama, zaman Kerajaan Kutai, yang kedua zaman Kerajaan Sriwijaya, yang ketiga zaman sebelum Majapahit, yang keempat zaman Kerajaan Majapahit. Nah, yang kelima adalah zaman penjajah. Dengan runtuhnya Kerajaan Majapahit, maka secara bersamaan berkembangnya kerajaan-kerajaan Islam seperti Demak dan mulai berdatangan orang yang ingin menguasai bangsa Indonesia. Nah, maka dari itu, rakyat Indonesia melakukan perlawanan di berbagai Nusantara, di antaranya di Maluku dipimpin oleh pahlawan Patimura, di Minangkabau dipimpin oleh Imam Bonjol, di Jawa Tengah dipimpin oleh Pangeran Diponegoro dan masih banyak yang lainnya. Nah, perlawanan rakyat tersebut dilakukan secara bersemangat melawan terhadap penindasan. Perlawanan rakyat tersebut dilakukan dengan semangat perlawanan terhadap penindasan dari bangsa-bangsa yang ingin menjajah bangsa Indonesia. Namun karena ketiadaan persatuan dan perlawanan terhadap penjajah tersebut, maka semua perlawanan tersebut selalu kandas. Nah, ada beberapa nilai dan pelajaran yang dapat dipetik dari penjajahan oleh bangsa asing tersebut. Misalnya, menimbulkan rasa nasionalisme dan menyadarkan kepada rakyat Nusantara ketika itu bahwa perlawanan yang dilakukan secara sendiri-sendiri tidaklah efektif, hingga perlu dibina rasa persatuan dan kesatuan bersama melawan penjajah. Yang keenam adalah kebangkitan nasional. Pada tanggal 20 Mei 1908,
telah lahir suatu gerakan kebangkitan nasional yang dipimpin oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo dengan nama Budi Utomo. Gerakan ini adalah merupakan awal pergerakan nasional untuk mewujudkan suatu bangsa yang merdeka dan berkuasa. Dengan berdirinya Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 tersebut, akhirnya lahirlah pula gerakan-gerakan nasional seperti Syarikat Pedagang Islam yang kemudian berganti nama menjadi Syarikat Islam. Nah, ada Indiste Party, ada Partai Nasional Indonesia, dan lain-lain. Nah, yang ketujuh adalah zaman penjajahan Jepang. Masuknya Jepang ke Indonesia disambut hangat oleh masyarakat karena Jepang mengiming-imingi hadiah kemerdekaan yang akan diberikan oleh bangsa Indonesia. Namun kenyataan hadiah itu hanyalah tipu muslihat belaka. Akhirnya Jepang membentuk BPUPKI yang dilantik pada tanggal 28 Mei 1945. Nah, tugas pokoknya adalah melakukan penyidikan terhadap usaha-usaha persiapan kemerdekaan dengan tujuan. Nah, berikut adalah panitia-panitia. Ada panitia perancang undang-undang yang diketuai oleh I.R. Soekarno. Nah, akhirnya dibentuk lagi panitia kecil yang diketuai oleh Prof. Dr. Supomo. Nah, ada lagi panitia ekonomi dan keuangan dan diketuai oleh Muhammad Hatta. Ada panitia pembela tanah air yang diketuai oleh Agus Susno. Nah, pada BPUPKI ini melaksanakan dua kali persidangan. Persidangan pertama yaitu pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, berjalan selama 4 hari. Nah, tugas utama menitik beratkan pada dasar negara Indonesia. Nah, pada sidang kedua dimulai pada tanggal 10 Juli sampai 16 Juli 1945, berlangsung selama 7 hari. Nah, pada persidangan kedua ini menitik beratkan kepada pembahasan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Nah, pada persidangan pertama pada tanggal 29 Mei 1945, orang pertama yang menyampaikan rancangan dasar negara yaitu Muhammad Yamin. Dilanjut pada tanggal 30 Mei 1945 yaitu Bagus Hadikusumo dan Kiai Haji Wahid Hasyim. Nah, selanjutnya pada persidangan terakhir di sidang pertama tanggal 1 Juni, tokoh yang tampil adalah Soekarno. Nah, Soekarno menyampaikan rumusan-rumusan dasar negara dan menamai Pancasila. Akhirnya tepat pada tanggal 1 Juni dijadikan sebagai Hari Pancasila. Nah, pada masa persidangan kedua ini berpusat pada rancangan undang-undang dasar bersifat pembukaannya. Panitia perancang diketuai oleh I.R. Soekarno menyetujui bahwa pembukaan undang-undang diambil dari Piagam Jakarta. Kemudian untuk merumuskan undang-undang dasar, panitia perancang membentuk panitia kecil yang diketuai oleh Prof. Husen. Akhirnya pada tanggal 14 Juli 1945, I.R. Soekarno melaporkan hasil kerjasama panitia perancang undang-undang kepada sidang yang menyatakan hal-hal berikut. Yang pertama, pernyataan Indonesia merdeka. Yang kedua, pembukaan undang-undang dasar. Yang ketiga, undang-undang dasar batang tubuhnya dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!